Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal awalnya menyiapkan Jurrien Timber sebagai bek kanan. Menurut laporan Evening Standard, Timber awalnya dianggap sebagai pesaing Ben White untuk posisi bek kanan. Mantan pemain Ajax itu direkrut untuk memberikan perlindungan dan persaingan di posisi tersebut. Namun, kini White tampaknya tidak tergantikan dalam susunan pemain inti. Sementara itu, Alexander Zinchenko yang biasanya menempati posisi bek kiri mengalami penurunan performa musim lalu yang membuat Jakub Kiwior dan Takehiro Tomiyasu beberapa kali menggantikan perannya. Timber tampaknya menjadi opsi yang lebih solid di sisi kiri pertahanan dibandingkan dengan Zinchenko. Meskipun pemain asal Ukraina tersebut juga memiliki kualitas teknis dan kecerdasan bermain yang sering dimanfaatkan dalam perannya sebagai fullback yang sering bergerak ke lini tengah. Dalam beberapa pertandingan tandang yang mengesankan, seperti melawan Aston Villa dan Tottenham Hotspur, Timber telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi Arsenal. Dengan kekuatan bertahannya yang solid, Timber mungkin akan tetap menjadi pilihan utama, terutama dalam laga penting mendatang melawan Manchester City. Arteta kemungkinan akan mengandalkan ketangguhan dan disiplin posisi Timber saat menghadapi tim asuhan Pep Guardiola, yang dikenal sebagai salah satu dari sedikit tim yang mendominasi penguasaan bola lebih banyak daripada The Gunners musim ini. Arsenal diklaim akan sulit pertahankan pelatih bola mati Nicolas Jover. Sejak Jover menjadi pelatih set piece di London Utara, statistik menunjukkan hasil yang luar biasa. Tim asuhan Mikel Arteta telah mencetak 17 gol dari sepak pojok sejak awal musim lalu dan total 42 gol sejak kedatangan Jover. Seiring berkembangnya peran pelatih set piece dalam dunia sepak bola, banyak klub besar mulai mengikuti jejak Arsenal. Chelsea misalnya baru saja merekrut Bernardo Cueva dari Brentford untuk memperkuat tim mereka dalam situasi bola mati. Dalam pernyataannya di acara Rio Ferdinand Presents, Ferdinand mengungkapkan keyakinannya bahwa Jover akan menjadi manajer dalam waktu 3 tahun. Saya benci berdiri di luar saat cuaca dingin hanya untuk latihan set piece, kata Ferdinand. Itu adalah bagian terburuk dari latihan. Tapi perbedaannya di Arsenal adalah mereka sekarang melihat hasilnya dan semakin bersemangat. Ferdinand menambahkan, jika dia tidak menjadi manajer dalam 3 tahun, saya akan terkejut. Saya yakin dia akan melatih sebuah tim suatu saat nanti. Jover jelas merupakan salah satu yang terbaik di bidangnya, dan meskipun hal tersebut merupakan pernyataan yang berani dari Ferdinand, masih harus dilihat apa ambisi jangka panjangnya. Namun Arsenal akan berharap ia dapat bertahan selama mungkin. Sosok ini dicari-cari fans Arsenal dalam foto tim. Ada sejumlah hal yang menjadi sorotan dalam foto resmi skuad Arsenal 2024-2025. Sang bek, Kieran Tierney, akhirnya kembali ke Arsenal setelah dipinjamkan semusim di Real Sociedad. Sejumlah fans senang melihat pemain Skotlandia itu akhirnya kembali bersama The Gunners. Selain Kieran Tierney, sejumlah fans juga menyorot kaki Martin Odegaard yang tengah cedera. Tak hanya soal pemain saja yang disorot para fans Arsenal. Sosok anjing milik Arsenal bernama Win yang selalu muncul di camp latihan London Colney. Anjing Labrador betina warna coklat itu dicari-cari para fans gara-gara tidak diajak foto skuad. Mampukah juara Liga Eropa bongkar pertahanan kokoh The Gunners? Pertandingan antara Atalanta dan Arsenal di Liga Champions kali ini akan menjadi salah satu duel yang paling dinanti saat The Gunners akan menguji kekuatan sang juara Liga Eropa musim lalu. Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta tampil impresif di kompetisi domestik dan Eropa. Setelah finish di posisi kedua di Liga Inggris dan mencatatkan penampilan kuat di Liga Champions, mereka terlihat kembali sebagai salah satu kekuatan besar di Eropa. Sementara itu, Atalanta terus tampil konsisten di bawah asuhan Gian Piero Gasperini dengan gaya permainan menyerang yang seringkali menyulitkan lawan, termasuk klub-klub besar Eropa.
Atalanta sendiri dikenal sebagai tim yang agresif dan berani, terutama ketika bermain di kandang. Mereka juga memiliki catatan kemenangan kandang yang solid di Liga Eropa dan Serie A, meski performa mereka di Liga Champions sedikit kurang memuaskan. Mempertimbangkan kualitas dan tingkat kinerja kedua tim, Arsenal sedikit lebih unggul, meski absennya beberapa pemain kunci bisa menjadi tantangan besar bagi mereka. Pertahanan Arsenal cukup solid dan meskipun mereka mungkin mengalami tekanan dari Atalanta, lini depan mereka yang produktif bisa menjadi penentu hasil pertandingan itu. Sementara Atalanta akan mencoba memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Arsenal diprediksi tetap mampu mencuri kemenangan tipis. Skuad Arsenal tidak takut dengan Erling Haaland. Ketika performa Haaland dalam mencetak gol mendominasi berita utama, para pemain Arsenal sangat ingin menyoroti bahwa pertandingan Liga Premier yang berpotensi sangat penting di hari Minggu ini lebih dari sekedar satu pemain. Anak asuh Mikel Arteta tahu bahwa mereka harus menjalankan rencana permainan mereka dengan sempurna untuk mengamankan hasil di Etihad jika mereka ingin melengsarkan City di bulan Mei dan meraih gelar pertama mereka sejak 2003-2004. Jorginho dengan cepat menekankan bahwa daripada memikirkan prestasi Haaland, Arsenal fokus pada kekuatan mereka. Hal itu tidak perlu dipikirkan, kami harus fokus pada diri kami sendiri dan itulah yang sedang kami coba lakukan, ujarnya. Skuad Arsenal menertawakan penampilan Erling Haaland yang tidak menyenangkan dengan Jorginho bersikeras bahwa mereka tidak takut pada sang Terminator Manchester City. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!